أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Di ayat-ayat sebelumnya, orang-orang yang enggan beriman, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu mengejek. Kok Al-Quran berbicara tentang nyamuk, tentang hal-hal yang sangat remeh, sangat kecil. Lalu Allah menyatakan dengan ayat ini. Sungguhnya Allah tidak pernah segan, Allah tidak pernah malu membuat sebuah ayat ataupun menurunkan sebuah ayat yang berbicara tentang lalat ataupun berbicara tentang nyamuk. Karena toh manusia juga tidak akan pernah bisa membuat satu surat saja yang bisa menyamai Al-Quran. Allah pernah menantang manusia di dalam ayatnya yang berbunyi Fa'tu bi suratin bimislih. Dan datangkanlah satu surat saja yang bisa menyamai Al-Quran. Tapi tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah ada yang bisa menyamai Al-Quran. Seperti itu. Lalu terjemah selanjutnya, adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Orang-orang yang sudah beriman itu tidak pernah mengingkari satu wahyu pun yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, walaupun ayat itu berbicara tentang nyamuk, tentang apapun lah, yang kecil, yang lebih kecil dari nyamuk ataupun hal remeh yang lainnya. Mereka akan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Mereka yang kafir itu malah mengejek, meremehkan dengan kata-kata, Maza radallahu bihaza masalah. Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Kenapa Allah mendatangkan perumpamaan sebuah nyamuk? Lalu dengan perumpamaan ini banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Adapun hikmah-hikmah dari ayat ini, dari perumpamaan ayat ini adalah setelah ayat ini turun, banyak orang-orang yang makin beriman dan juga banyak orang-orang yang malah semakin menjadi kafir. Jadi ayat ini seakan-akan membelah dua golongan menjadi beriman dan juga menjadi kafir. Akan tetapi ditutup dengan ayat wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan, tidak ada yang Allah sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Jadi jika ada yang mengatakan bahwasannya itu kok malah ada yang disesatkan oleh Allah, Allah kok malah menyesatkan hambanya sendiri, salah besar. Mereka itu tidak disesatkan oleh Allah secara langsung, tapi mereka itu memang punya potensi untuk sesat. Potensi inilah yang dinamakan dengan fisik ataupun perbuatan-perbuatan atau pikiran yang selalu menuju kepada kesesatan, kepada kejahatan, kepada kejelekan, kepada keburukan dan juga lain-lain. Itulah yang bisa membuat mereka menjadi semakin fasik. Untuk renungan ayatnya, kita memang sudah muslim, kita memang orang Islam, kita memang berada pada agama Allah. Akan tetapi apakah itu bisa menjamin bahwasannya kita bisa terbebas dari sifat fasik, dari sifat melanggar janji, dari sifat-sifat buruk lainnya? Maka dari itu untuk ayat ini bisa menampar kita untuk segera introspeksi diri, untuk segera muhasabah diri tentang kefasikan kita masing-masing. Seperti itu, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ij'al ala kulli jabal minhunna juz'an summa ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang mantap." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Di sini dikisahkan bahwasannya Nabi Ibrahim itu berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati." Nabi Ibrahim yang sudah menjadi nabi itu saja masih tanya kepada Allah tentang sebuah keimanan. Tapi Allah bermiming, menjawab dengan perkataan, "Belum percayakah engkau Ibrahim? Apa kowe rong iman? Apakah kamu belum iman padaku Ibrahim?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Saya sudah iman Allah. Saya sudah iman ya Allah, akan tetapi saya ingin melihatnya secara langsung, kedikdayaan engkau, agar hatiku menjadi tenang ataupun mantap." Lalu Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung." Dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwasannya 4 ekor burung ini berbeda-beda, yaitu dikatakan bahwasannya 1 burung merak, 2 burung garuda, 3 burung gagak, dan yang terakhir itu adalah ayam. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim memotong kecil-kecil, mencincang semua burung itu. 4 burung itu dicincang-cincang, lalu dicampur random menjadi 1. Setelah itu letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Di setiap bukit itu letakkan 1 potongan dari burung-burung tadi, diletakkan di atas bukit. Lalu panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Dan dikatakan lagi dalam tafsir Jalalain bahwasannya potongan-potongan yang diletakkan di atas gunung tadi, di atas bukit tadi, itu berterbangan satu persatu menuju badannya masing-masing. Allah tidak akan keliru dalam menyatukan burung-burung itu tadi. Seperti itu. Lalu untuk renungan ayatnya, apabila kita sudah percaya dengan seseorang, percaya akan keilmuannya, dan ada suatu hal yang mengganjal di hati kita, entah suatu hal itu tentang ilmu fikih, tentang iman, tentang tauhid, ataupun tentang hal-hal ilmu yang lainnya, lebih alangkah baiknya kita menanyakan hal itu kepada yang ahli ataupun yang kita percaya. Agar apa? Agar menambah keimanan kita, agar kita menjadi semakin mantap. Seperti itu untuk ayat ini, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina
wa ma yazakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul adzim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya kitab Al-Quran itu mempunyai dua jenis ayat, yaitu muhkamat dan juga mutasyabihat. Untuk yang muhkamat itu adalah ayat-ayat yang sudah jelas maknanya, sudah gamblang artinya. Lalu untuk yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang maknanya masih samar bagi kebanyakan orang, butuh penelitian khusus daripada para ahli, dari para ulama. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, orang-orang jahat, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik itu memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat untuk ditakwilkan kepada makna keburukan, kepada makna yang jelek. Intinya hanya untuk melecehkan Al-Quran. Itu orang-orang fasik. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk takwil daripada para ulama, daripada para ahli tadi. Tidak bisa dipastikan bahwasanya takwil mereka itu benar. Sifat daripada takwil mereka itu hanya sebuah pendapat untuk menyelamatkan hati dan juga pikiran orang-orang awam. Jadi orang-orang awam tidak membayangkan yang aneh-aneh pada ayat mutasyabihat itu. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Untuk renungan ayat mutasyabihat menunjukkan adanya keterbatasan akal manusia. Tidak semua ayat di dalam Al-Quran bisa ditafsirkan oleh akal manusia, bisa difahami oleh akal manusia. Terkadang ada beberapa ayat yang memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disamarkan artinya. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan keajaiban Al-Quran, untuk menunjukkan seberapa luas makna daripada Al-Quran, untuk menunjukkan kemukjizatan daripada Al-Quran. Maka dari itu, untuk apa kita sombong? Untuk apa kita jumawa dengan kecerdasan yang kita punya, dengan kepintaran yang kita punya? Kita hanya sebuah debu yang dilihat dari angkasa. Raketok. Maka dari itu, marilah kita sholat, marilah kita zakat, marilah kita puasa, marilah kita haji bila mampu. Tetap laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Juga berbuat baik kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Saya Syekh Farhan Salahuddin, izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.